wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Handayani, berasal dari UPTD SPF SD Negeri Siti Ambia. Sebelah kiri saya Furkan, berasal dari UPTD SPF SD Negeri 10 Telaga. sebelah kanan saya Ikram SPDI dari UPTD SPF SMP Negeri 1 Singkil Utara. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Singkil akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Furkan. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sebelum kita mulai proses coaching ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu tentang rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak juga diharapkan melakukan coaching dengan alur kita tujuan, imajinasi, rencana aksi, dan kawan-kawan, dan tetap dengan teknik rasa Pak. Dan juga Pak, ada satu lagi kompetensi inti coaching, di mana ada 3, yaitu present yang penuh, mendengarkan aktif, dan menyaksikan pertanyaan berdoa Pak. Baik. Selanjutnya saya mau bertanya Pak, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan nanti Pak? Baik Pak Ikram. Ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya pada saat proses coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bapak ingin diobservasi? Bagian yang ingin diobservasi nantinya itu di bagian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dalam percakapan? Indikatornya yaitu saya bisa menerapkan alur cerita secara runtut dengan teknik rasa. Saya bisa menggali potensi coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak, demikian dulu Pak pra-observasinya. Semoga indikator yang diinginkan bisa tercapai. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coach. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Pak Furkan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat dan semangat kan? Alhamdulillah sehat Pak, tapi saya agak kurang semangat nih Pak. Kalau Pak Furkan bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kok Ibu kurang semangat hari ini? Ada apa ya? Iya nih Pak Furkan, saya butuh teman nih untuk ngobrol-ngobrol tentang murid saya yang ada di kelas Pak. Makanya tadi saya ajak Bapak untuk berbincang-bincang sebentar Pak. Oh, gitu ya. Oke, yuk kita ngobrol bareng di sini. Oke, setuju Pak Furkan. Terima kasih. Ngomong-ngomong nih Bu Silvi, apa yang ingin Ibu obrolkan dengan saya pada siang hari ini? Jadi gini Pak, saya itu sedang bingung nih Pak tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi yang saya ajarkan adalah teks prosedur. Jadi anak-anak saya di dalam kelas tuh Pak kurang fokus dan mereka nggak bersemangat gitu Pak. Dan ketika penilaian akhir, mereka nilainya itu rendah-rendah Pak. Oh, begitu Bu. Jadi saat ini Ibu merasa murid-murid Ibu itu tidak fokus dan kurang semangat saat pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur ya Bu. Sehingga
sehingga nilai mereka jadi begitu. Ya benar Pak Burhan. Jadi saya rasa kok murid-murid saya ini kurang paham mengenai materi yang saya ajarkan gitu Pak. Baik, Bu Silvi. Karena waktu kita ngobrol ini pendek, tidak banyak. Bu Silvi ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita siang hari ini? Jadi saya sih Pak berharap bisa mendapatkan solusi nih, Pak dari ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Supaya murid-murid saya di kelas bisa fokus dan mereka aktif dalam pembelajaran di kelas Pak. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid-murid fokus dan semangat pada pembelajaran. Iya Pak Burhan, supaya murid-murid saya tuh paham tentang materi teks prosedur itu Pak. Padahal saya kan mengajar mereka itu udah menggunakan PowerPoint. Terus saya menjelaskan tentang teks prosedur yang saya berikan itu ada contoh-contohnya. Tapi kenapa ya Pak, murid saya ini saya perhatikan kurang fokus, tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, sedangkan endingnya mereka juga nilainya rendah-rendah seperti itu Pak. Begitu ya Bu. Menurut Bu Silvi, anak-anak yang memahami fokus, semangat dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa? Bagaimana ya Pak? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif di dalam kelas Pak. Lalu yang memahami materi dengan baik Pak. Misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur itu apa saja. Lalu langkah-langkah membuat teks prosedur itu seperti apa mereka tahu lah Pak, setidaknya seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti yang Bu Silvi jelaskan tadi ya. Iya Pak, menurut saya murid saya idealnya seperti itu Pak. Oke. Kalau murid-murid yang ada di level itu kita bilang poin levelnya 10. Begitu juga dengan murid yang tidak fokus, kurang semangat dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Bu Silvi nih, murid-murid di kelas ibu itu berada di level berapa? Kalau saya amati Pak, rata-rata murid saya itu berada di level 5. Kenapa saya bilang level 5 Pak? Karena beberapa murid saya ini fokus dalam pembelajaran, ada beberapa yang tidak memahami materi teks prosedur itu. Tapi yang sama sekali tidak fokus juga ada Pak. Nah, kira-kira itu berada di level 5 lah Pak, rata-rata itu. Oke, menurut Bu Silvi, menurut ibu tadi yang berada di level 5 untuk memahami, bisa fokus, semangat dan memahami materi, apa ada kemungkinan murid-murid yang berada di level 10? Mungkin kalau saya lihat bisa Pak, bisa ada di level 10. Tapi itu untuk memahami materi teks prosedur ini Pak. Tapi untuk fokus dan semangatnya mungkin bisa dinaikkan lagi Pak ke level 8 seperti itu Pak. Baik. Level 10 untuk pemahaman materi dan 8 untuk fokus dan semangat ya Bu. Menurut Ibu, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Ibu supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus dan semangat? Itu yang saya masih bingung Pak. Mau apa ya Pak? Saya sempat berpikir nih Pak untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Seperti yang saya pelajari ketika saya menjadi calon guru penggerak Pak di pendidikannya. Saya sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus itu ide-idenya. Sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencanakan aksinya bagaimana Bu? Nah, di awal semester kemarin Pak, saya sudah melakukan asesmen awal. Jadi ternyata murid saya ini
pertama itu ada gaya belajar yang kinestetik, auditori, dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran dengan tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, Pak. Wah, bagus nih Bu. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk dalam materi teks prosedur tadi? Nah, mungkin seperti ini Pak Fulkan. Untuk berdiferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks prosedur tadi. Nah, sesuai dengan gaya belajar murid saya. Misalnya nih Pak, yang kinestetik, saya siapkan beberapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman sesuai dengan langkah-langkahnya. Terus yang gaya belajar visual bisa saya siapkan lembar bacaan dan wawancara mengenai teks prosedur. Sedangkan yang gaya belajarnya auditori, saya siapkan video-video tentang teks prosedur ini Pak. Nah, setelah itu Pak, untuk penilaian saya menugaskan mereka untuk membuat sebuah video, bisa itu dari TikTok atau dari YouTube dan sebagainya, atau mereka bisa membuat sebuah komik Pak. Sangat menarik itu Bu. Menurut Bu Silvi, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu Silvi buat? Ukuran keberhasilan murid-murid saya tentunya jadi fokus ya Pak. Nah, makin semangat dan makin aktif mereka di kelas dan mereka memahami tentang teks prosedur ini, maka semakin baik ya Pak. Nah, penilaiannya juga tidak monoton Pak dengan mengerjakan soal-soal, tapi mereka juga akan membuat sesuatu yang membuat murid saya itu akan menjadi murid yang kreatif, seperti itu Pak. Rencananya sudah baik nih Silvi. Apa menurut Ibu akan ada kendala untuk menerapkan rencana ini nantinya? Mungkin ya Pak, mungkin kendalanya saya perlu waktu nih Pak. Nah, untuk menyiapkan media-media yang akan saya ajarkan kepada murid saya, dan saya juga butuh teman seorang guru untuk saya berkolaborasi gitu Pak. Bagus. Jadi perlu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin saya butuh 3-4 hari mungkin ya Pak untuk mempersiapkan modul ajar, media, dan sesuatu yang akan saya tampilkan kepada murid saya. Adakah seseorang yang bisa nantinya membantu Bu Silvi untuk mempersiapkan pelajaran ini dan untuk diwawancarai tentang teks prosedur nantinya? Baik Pak, saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Linda Pak. Nah, jadi kami akan berdiskusi nih Pak, menyiapkan dan menjadi narasumber wawancara untuk murid yang gaya belajarnya auditori Pak. Baik. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya yang bisa diterapkan nantinya di dalam kelas? Jadi jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia kan Pak ada di hari Kamis, sedangkan hari ini kan hari Senin nih Pak. Berarti Kamis nantilah akan saya, insya Allah akan saya adakan. Baik. Nah, kita sudah selesai nih Bu ngobrolnya. Apa yang Bu Silvi dapatkan nih dari dalam sesi obrolan kita pada kali ini? Awalnya tadi kan Pak saya nggak tahu nih Pak apa yang harus saya lakukan ketika murid-murid saya mendapatkan nilai yang rendah seperti itu kan Pak. Dengan kita ngobrol-ngobrol ini, akhirnya saya terpikir nih Pak. Tadinya saya nggak terpikir. Nah, di sini saya terpikir untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelum saya ngobrol sama Bapak, saya tidak terpikir nih untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, setelah kita ngobrol nih Pak, saya ada pikiran untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan
gaya belajar anak saya. Bagus. Silvi, sekarang kan sudah menemukan solusinya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya Bu. Iya Pak Furkan, saya mulai semangat lagi nih Pak. Terima kasih ya Pak sudah mau ngobrol dan meluangkan waktu Bapak untuk saya. Ya, sama-sama. Kalau butuh support jangan lupa Ibu hubungi saya juga. Nah setelah nanti pelaksanaannya di kelas, jangan lupa cerita ke saya ya Bu, bagaimana keseruannya. Ya, baik Pak Furkan, saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Iya. Saya banyak-banyak terima kasih nih Pak sama Bapak. Iya. Saya kembali ke kelas soalnya tadi kan jam pertama itu kan jam olahraga Pak. Iya. Ini udah selesai. Terima kasih ya Pak Furkan. Sama-sama Bu. Baik Pak, saya sudah mengamati proses percakapan yang Bapak lakukan dengan coach. Saya ingin menanyakan beberapa hal Pak. Apa yang sudah dilakukan dan indikator pencapaian saat coaching tadi? Atau begini Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Menurut saya Pak, saya sudah melakukan semua tahapan di dalam proses coaching tadi Pak. Jadi Pak, apa yang membuat Bapak bisa menyatakan atau menilai dia? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian berkaitan dengan kompetensi inti coaching, saya sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya tadi. Namun demikian, mungkin Bapak menilai ada yang kurang pas dari proses coaching saya tadi. Baik Pak, begini Pak, boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Saya melihat Bapak, ini maaf sekali Bapak, saya melihat Bapak belum maksimal nih melakukan kesadaran diri. Hal ini terlihat pada kehadiran sebelumnya. Bapak belum maksimal melakukan kehadiran sebelumnya sehingga coach Bapak merasa Bapak tuh kurang hadir sepenuhnya untuk dia. Bagaimana pendapat Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan ini? Ya, saya mengakui Pak Izran, ini adalah merupakan salah satu masukan untuk saya, di mana masukan ini nantinya akan memperbaiki saya dalam proses coaching ke depannya. Kira-kira nih, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan coaching Bapak ini ke depannya? Ya. Yang terbayang di benak saya Pak Izran, saya ingin memperdalam kompetensi kehadiran tim saya, yang mana tadi selama coaching seharusnya melakukan kesadaran diri melalui teknik stop agar bisa hadir sepenuhnya untuk coaching. Baik Pak, semoga kedepannya kekurangan ini atau kompetensi yang kurang bisa menjadi lebih baik untuk kita Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini lanjut nih Pak, ini sudah masih kita pertanyaan terakhir. Apa nih yang Bapak dapat dari proses percakapan kita ini? Yang saya dapat yaitu saya jadi tahu di mana kekurangan saya dalam melakukan coaching. Ya. Saya harus meningkatkan lagi kompetensi yang kurang, Ya. yaitu kehadiran penuh. Terima kasih Pak atas masukan-masukan yang sangat berguna untuk perbaikan coaching saya. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih nih Pak atas telah bisa waktu saya mengobservasi. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam Pak Furkan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Bu Silvi, saya senang bertemu dengan Ibu hari ini. Oh iya, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya benar Pak. Baik.
Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Ibu? Ya boleh Pak, silakan Pak. Nanti pada saat proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya berikan semacam penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Dan juga jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Pak, silakan Ya. Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak dalam proses coaching ini ada 3 Pak tentunya. Yaitu yang pertama, kemampuan saya dalam presence, yaitu kehadiran penuh. Selanjutnya, bagaimana saya mendengarkan lawan bicara saya atau coach saya, dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya nantinya. Baik Bu. Jika ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, yaitu kemampuan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dari 3 kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara saya mendengarkan aktif coach saya dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach saya Pak. Baik. Bagaimana Ibu Silvi? Menurut Bu Silvi, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya nih Pak, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses sebuah coaching. Dengan meningkatkan keterampilan saya ini Pak, saya bisa lebih baik membimbing guru atau teman sejawat saya dalam pembelajaran. Baik Bu. Apa harapan Ibu dari observasi kita nantinya? Saya berharap Pak, dengan adanya observasi ini memberikan umpan balik yang membangun saya dan membantu saya untuk berkembang, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Ibu, terima kasih dengan jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu nantinya. Setelah proses coaching nanti, saya harap kita bisa melanjutkan obrolan lagi Ibu ya. Ya, baik, Pak. Jadi sekarang silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Pak Idransa. Oh, selamat siang Bu. Nah, dari tadi saya lihat Bapak asik. Ya, saya dari kejauhan Pak. Seperti ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya, apa benar Pak? Benar sekali Bu. Memang dari tadi saya jadi Ibu mencari kesempatan yang tepat untuk apa hal yang saya bicarakan. Oh begitu Pak. Kita bicara di sini saja ya Pak. Oke baik, bagaimana Pak Idran? Jadi begini Bu, saya baru siap mendapat ini teguran dari kepala sekolah saya. Melakukan supervisi, beliau keberatan kalau saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Cek ini Pak, ini nampaknya kesinggung dan menurut saya. Oh begitu Pak. Nah kira-kira nih Pak, hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks?
Saya udah terbiasa nih, udah terbiasa mengajar menggunakan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai gitu. Jadi Pak, kelebihan apa yang Bapak rasakan ketika Bapak tidak menggunakan buku teks itu? Saya merasa lebih bebas gitu dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi saya dalam memberikan mengajar gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak? Biasanya gini Bu, saya menggunakan sumber belajar dari misalnya seperti video-video pembelajaran di YouTube dan artikel-artikel lainnya, pokoknya dari internet gitu Bu. Menurut Bapak nih Pak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid dalam belajar? Gini Bu, kalau saya pikir-pikir kembali nih, menggunakan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperpanjang referensi murid dalam mengeksplor materi pelajarannya itu. Ya, saya juga setuju ya dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali sumber belajar yang bisa kita gunakan. Nah, semakin banyak yang kita gunakan maka akan semakin lebih baik. Jadi Pak, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi ini? Jadi gini Bu, yang pertama kali saya akan menghadap Pak Presiden untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa beliau. Saya berharap kepada kepala sekolah mengerti maksud saya dan supaya masalah ini bisa selesai gitu, dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Jadi Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah nanti? Begini Bu, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, textbook, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka gitu. Bagus sekali ya Pak rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Gini Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid saya dapat mengerjakan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang gitu dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber daya pada murid saya gitu. Bagus sekali itu Pak. Nah, saya sangat mendukung rencana Bapak. Mudah-mudahan nih Pak, semua rencana yang Bapak sudah atur tadi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Kapan kira-kira Bapak lakukan rencana tersebut Pak? Terima kasih Bu. Saya akan merealisasikannya rencana ini minggu depan lagi. Kira-kira nih Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita saat ngobrol-ngobrol ini Pak? Dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah Bu, saya sudah bisa merencanakan yang seharusnya saya lakukan dan saya sudah merasa lega Bu. Baik, alhamdulillah ya Pak Ijran. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya ya Pak. Terima kasih Bu Pia atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Baik, Bu Siti, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara kembali dengan saya. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah. Saya ingin hasil observasi yang pernah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya,
Bagaimana nih Ibu menilai Perma dalam kompetisi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut, Pak. Dalam melakukan yang terbaik ya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Jadi Pak, saya merasa telah mampu mendengarkan coach saya dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, Pak. Menurut saya berbobot seperti itu. Namun boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah Tidak, Pak. iya. Baca ulang Pak, boleh saya. Oke ya. Sudah ya Pak, jadi buat Pak. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Tidak Pak, boleh saya. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silahkan Pak. Oke, baik. Bu Siti, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan kompetensi dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang dikali. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang sekali mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya ya Pak Tuhan. Ya, sama-sama. Namun demikian, Bu Siti, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya melihat di sini Bu Siti kurang dari itu dalam segi ke present ataupun kehadiran penuh. Jadi nanti kedepannya bisa diperbaiki. Oke Pak, saya mengerti sih Pak. Saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi untuk coach saya ke depannya Pak. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Nah, saya berencana nih Pak untuk melakukan latihan lebih intensif. Jadi bagaimana saya mendengarkan coach saya dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif seperti itu Pak. Bagus. Itu adalah langkah yang terbaik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya lebih memahami Pak tentang bagaimana kita menjadi coach dan bagaimana kita melakukan coaching. Nah, dimana saya juga harus berkembang menjadi yang lebih baik lagi dan saya juga berterima kasih nih Pak kepada Bapak atas bimbingan dan umpan balik yang telah Bapak berikan kepada saya. Oke, baik Bu Silvi, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Silvi karena saya telah Bu Silvi telah meluangkan waktu untuk pelaksanaan coaching pada hari ini. Baik Bu Silvi, mungkin Bu Silvi ada kegiatan lain Ya, Pak. yang harus Bu Silvi laksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Silvi. Oke Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ijran. Salam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya Pak, alhamdulillah. Oke, baik Pak. Nah, kita mau melakukan proses coaching Pak dengan seorang coach di mana nanti Bapak sendiri akan menjadi coach dan ada nanti teman Bapak menjadi seorang coach dan saya sendiri di sini Pak sebagai supervisor. Saya akan mengobservasi berlangsungnya proses coaching pada hari ini. Nah, terlebih dahulu nih Pak, saya akan memberitahu Bapak tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan ketika kita nanti melakukan kegiatan coaching. Yang pertama Pak, kita akan menggunakan alur cerita, di mana alur cerita ini ada tujuannya, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Terus setelah itu selanjutnya kita juga menggunakan teknik rasa. Selanjutnya kita juga tidak lupa dengan kompetensi
inti coaching ini ya Pak. Nah, bagaimana Pak Ikram? Baik Bu. Oke, baik. Sebelum dimulai proses coaching ini Pak, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Bapak? Boleh, silakan. Oke, baik. Kompetensi coaching yang mana yang perlu Bapak tingkatkan dalam kegiatan coaching hari ini Pak? Yang perlu saya tingkatkan itu ada dua Bu. Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Lebih spesifiknya Bapak mau mengembangkan yang mana Pak? Saya maunya itu Bu yang ini Bu, yang menanyakan pertanyaan spesifik untuk coach saya Bu. Oke, baik Pak. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, Iya baik Bu. apa indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang akan ditingkatkan Pak? Indikatornya yaitu saya mau menerapkan alur dengan teknik bahasa sehingga bisa menggali coach saya untuk menemukan masalah coachnya itu dulu gitu Bu. Ya baik. Oke baik Pak Jiran, mantap sekali. Cukup sampai di sini dulu kegiatan pra observasi kita. Semoga kegiatan coaching Bapak berjalan dengan lancar dengan coachingnya. Oke silakan Pak Jiran, saya sebagai observer. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Pak Kupon. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Namun saya sedikit ada masalah nih Pak. Oh, Dalam pikiran saya. Oh iya Pak. Kira-kira apa nih masalah? Silakan Bapak ceritakan nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya. Jadi begini Pak. Sekolah kami tahun ajaran baru ini memakai kurikulum Merdeka. Jadi saya sebagai UAK kurikulum ingin bisa membantu rekan-rekan di guru lain untuk bisa memahami tentang kurikulum Merdeka ini, terutama tentang proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Sebagaimana kita ketahui Pak, bahwasanya P5 tidak ada di kurikulum 413. Jadi saya dan rekan guru lain payah menjalankannya, nanti karena tidak paham. Baik Pak. Jadi Bapak ingin bisa memahami P5 dan bisa berbagi melaksanakan dengan kawan-kawan di sekolah gitu Pak. Iya Pak. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin dapat solusi apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengetahui dan berbagi dengan rekan guru lain untuk melaksanakan P5 nantinya. Misalnya proyek apa saja dan berapa proyek yang dibuat. Gitu Pak ya. Pasti ingin mengetahui bagaimana melaksanakan P5 di sekolah. Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak pahami tentang P5 itu sekarang? Setahu saya bahwa setiap mapel mata pelajaran harus ada P5. Namun saya bingung bagaimana cara kerja P5 ini. Maksudnya bagaimana mengintegrasikan dalam pelajaran. Sekilas saya tahu ada yang dilakukan setiap minggu, ada juga yang dilakukan di akhir semester Pak. Oh gitu Pak. Jadi saya tanya lagi nih, Pak, apa yang Bapak butuhkan untuk mendapat atau memahami dan melaksanakan P5 ini? Saya butuh sumber belajar baik atau tempat mencari informasi mengenai P5. Jadi sumber belajar atau informasi apa yang Bapak harapkan? Saya pikir bisa belajar dari guru yang mana sekolah mereka yang lebih dahulu melaksanakan kurikulum mereka Pak. Oh, bagaimana maksud cara belajar di sekolah itu bagaimana maksudnya? Maksudnya begini Pak, maksudnya mereka sudah melaksanakan, tentunya mereka kan sudah paham dan tahu cara melaksanakan serta contoh proyek
Baik Pak, apalagi nih sumber yang bisa Bapak manfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu tentang P5 itu? Saya pikir bisa mulai mencari di internet atau di video di YouTube yang membahas tentang kurikulum Merdeka dan P5. Lalu bagaimana dengan guru lain yang belum mengerti dan paham? Maksud saya begini Pak, cara menjelaskannya gitu. Ya. Rekan guru saya, rekan guru, untuk rekan guru, saya akan melakukan berbagai praktik baik kepada mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Lalu bagaimana Bapak bisa melakukannya itu? Maksudnya gini Pak, belajar dari guru sekolah lain dulu dan dari internet atau YouTube. Saya akan menelpon kawan saya dari sekolah lain, terutama wakaf kurikulumnya, dan menanyakan bagaimana sekolah mereka memulai melaksanakan kurikulum mereka, terutama pemuatan proyek profil pelajar tradisional. Lalu untuk belajar di YouTube, saya akan akses ketika ada waktu singkat saya atau di sela-sela waktu luang saya. Baik Pak, kira-kira kapan nih bisa Bapak melaksanakan itu? Mungkin dalam minggu ini saya langsung belajar Pak. Baik Pak, ini kita udah di ujung sesi diskusi. Kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita ini? Yang saya dapatkan yaitu dari awal saya mendapatkan permasalahan ini, saya sangat bingung Pak. Saya sangat bingung, saya harus mulai dari mana, serta apa yang harus saya lakukan. Tapi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan atau atas masalah yang sedang saya hadapi ini. Saya jadi tahu apa yang saya kerjakan dan bagaimana saya membebaskannya kepada guru lain. Kalau begitu Pak, kita bertemu lagi minggu depan ya. Saya akan begitu. Jadi saya mau dengar nih bagaimana hasil pemilihan Bapak dengan rekan-rekan lain. Mengapa? Jadi saya penasaran kali ini Pak. Mudah-mudahan dapat hasil yang baik. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih. Nah, Pak Izran, bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan kegiatan coaching tadi, Pak? Saya sudah merasa senang Bu bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Pak Izran, selanjutnya Pak Izran, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri dalam performa Bapak dalam proses coaching yang barusan Bapak lakukan tadi? Saya merasa sudah baik dalam melakukan coaching, namun tentu saja ada yang belum terlalu baik yang saya lakukan, yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot. Benar sekali ya Pak, tadi saya juga mengobservasi Bapak, juga saya ke situ arahnya Pak. Bapak harus belajar lebih dalam lagi dalam melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Memang Bu, saya memang mengakui itu. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Selanjutnya Pak Izran, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Pak? Jadi gini Bu, saya berencana untuk melakukan pendalaman dalam menginterpretasi dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Izran, selanjutnya jadi kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan tadi? Saya jadi tahu nih Bu, apa saja kompetensi yang harus saya tingkatkan
kita sama-sama saling belajar Pak. Mudah-mudahan kedepannya Bapak menjadi lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Amin Bu, terima kasih Bu ya. Iya, Pak. Damn.